Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan lanjut mereview Swallow Star ya, salah satu donghai yang sangat-sangat seru di season 3 ini, episode 126. Yang dimana di sini kita melihat salah satu musuh dari Lu Feng atau yang ingin menghancurkan bumi menjadi sekutu atau menjadi anak buahnya Lu Feng. Wah, kok bisa? Wah, bisa ya, ternyata siapa sih namanya nih ya, yang gue lupa namanya siapa nih, yang lagi tunduk tuh yang sama Lu Feng ya, kita panggil alien ungu aja ya, alien ungu ya. Jadi gini guys, jadi di awal-awal dia itu emang sebelumnya kan dia abis-abisan sama Lu Feng dan hampir aja mati ya, ditembak oleh laser, tapi akhirnya dia ke Mars dan sekarang dia menjadi anak buahnya gara-gara ngelihat kekuatannya Lu Feng yang begitu dahsyat. Ya, jadi kan emang si alien ungu ini kan dari awal dia itu hanya mengikuti orang-orang yang kuat yang bisa nundukin dia. Ya, ketemulah Lu Feng. Nah, ketemu Lu Feng yang dimana Lu Feng nunjukin, gila seru banget ya pas dia nunjukin behemothnya, monsternya dia sampai level 9 aja, universe 9 aja tuh yang baru aja dibeli sama dia aja. Sampai bilang kalau si bosnya itu hebat banget ya. Monsternya aja udah hampir bisa menghancurkan beberapa planet nih guys, nih serunya ini nih. Nah, jadi kedepannya kita akan melihat pasukan Lu Feng ini makin bertambah banyak dan bertambah kuat, orang kuat, dan teman-temannya juga kaget dong kenapa bisa-bisanya ya kan si musuhnya ini, yang lain ya, kakak-kakaknya tuh atau si adik-adik itu kenapa bisa yang Lu Feng bisa menundukkan ini nih. Soalnya teman-temannya yang lain tuh nggak tahu guys kalau si Lu Feng ini punya behemoth atau monster di dalam dirinya ini. Nah, makanya bakalan makin seru nantinya kita melihat pertarungan antara bumi ya, Lu Feng dengan Nolan. Nah, di video nanti tuh di episode ini nanti kita akan melihat bagaimana pasukan baru lagi yang orang-orang untuk ke bumi guys. Ternyata bumi ini udah dieksplor guys. Maksudnya diekspos itu bukan hanya kalian Nolan yang tahu, tapi kayaknya seluruh kalian hampir tahu semua nih. Nah, kalau kita ngeliat reviewnya ya tentang episode kali ini, kita akan melihat setelah pertarungan dari klan Nolan akan ada pembajak bumi lainnya yang menyerang bumi ya, yang ingin mengambil alih bumi ya, seperti biasa. Jadi kalau di galaksi itu planet itu salah satu harta berharga ya guys ya. Siapapun yang bisa milikin itu bakalan dapat harta di dalamnya semuanya, entah itu manusianya atau yang ada sampai tanah dan segala peninggalan yang ada di planet tersebut guys. Nah, di sini bakalan kacau ya. Meskipun di Lu Feng udah ngedapetin anak buah selevel universe, tapi tetap aja guys. Kenapa gue bilang tetap susah? Karena musuhnya Lu Feng ini ada yang lebih kuat lagi selain klan Nolan, yaitu klan kerajaan. Kalau gue nggak tahu nih, apakah kerajaan udah tahu planetnya Lu Feng atau belum? Kalau sampai si di mereka itu tahu kalau Lu Feng itu berada, sebenarnya harusnya tahu sih ya. Soalnya kan yang yang memutuskan bahwa itu planet bukan bagian ke perlindungan itu kan mereka, pihak mereka. Nah, kalau menurutku nih mungkin bumi ini udah disengaja diekspos ke seluruh planet biar terjadilah peperangan yang dimana nanti mau nggak mau tuh bumi bakalan hancur jadi bahan untuk berperang. Wah, bakalan seru lagi nih, musuh-musuhnya makin seru, sekutunya Lu Feng juga makin banyak ya. Meskipun di sini kita ngelihat beberapa beberapa monster, berapa monster, cuma satu monster behemoth ya yang udah naik ke ranah selanjutnya. Tapi sebenarnya bisa aja nih Lu Feng naikin lagi ya, karena kan untuk menaikkan level atau ranah kekuatan dari behemoth itu kan perlu memakan besi atau segala macam, jadi cepat naik. Beda ya kalau sama manusia, dia tuh harus berlatih dan lain-lain. Nah, kalau monster ini enggak guys, dia harus benar-benar memakan makanan seperti besi, dan itu akan menaikin ranah dia nih. Ya sebenarnya bisa aja kalau behemothnya itu mengambil beberapa planet ya, emas planet
ya untuk dikonsumsi, karena kan besi itu bukan hanya beberapa satu atau dua ya, tapi hampir banyak. Makanya monster behemoth yang dulu-dulu kemungkinan dia tuh keliling menjajah berbagai galaksi, mungkin untuk mencari planet yang kandungan besinya tuh banyak. Makanya dia kadang ditelan semua. Wah, bakalan seru pokoknya nih. Kalau gue lihat di pertarungan terbaru lagi, musuhnya dari pihak McLaren Nolan juga ada lagi yang datang. Gue nggak tahu itu kekuatannya apa, lebih kuat dari si salah satu anak buahnya Lu Feng nih yang awalnya emang musuhnya dia, ya, yang rananya di level universe berapa sih dia? 7 ya apa berapa ya? Gue lupa. Pokoknya di atas rananya di atas si Behemoth deh kalau nggak salah. Nah, jadi totalnya ini sama yang baru jadi berapa tuh ya? 7 ya, apa 8 ya? Kita lihat aja nanti nih. Yang melindungi bumi bisa jadi agak semakin banyak dan levelnya itu semakin kuat ya. Meskipun masih kalah lah sama organisasi-organisasi lain. Yang penting mereka udah memiliki salah satu senjata bertambah lah ya pendukungnya dari si level universe ini nih. Ya, untuk bantuan untuk bumi. Jadi Lu Feng kemungkinan sih setelah ini selesai mereka tuh tenang, jadi bisa lanjut untuk kemana ya? Ya pastinya untuk ke seluruh galaksi. Kan misinya Lu Feng ini ingin jadi yang terkuat. Jadi dia mau nggak mau suatu saat dia bakalan ninggalin si planet bumi ya. Nah, di sini ada monster seperti beberapa orang kan baru tahu ya itu monster behemoth. Nah, di sini gue takutnya nanti kalau tersebar malah makin panjang urusannya ya. Ya mudah-mudahan aja yang datang ke bumi ini semuanya ini penjajah ini bisa jadi anak buahnya Lu Feng nih. Kan seru ya. Setiap yang datang itu jadi anak buah Lu Feng, semakin bertambah ya, semakin bertambah juga kekuatan bumi untuk melawan penjajah yang ingin ngedapetin bumi. Ya, apalagi musuhnya Lu Feng ini kan banyak ya. Bukan hanya Clan Nolan doang ternyata, tapi dari kerajaan, dari nah satu lagi tuh Tuan Mingyu ya. Tuan Mingyu itu belum tahu aja kalau si Lu Feng itu punya behemoth. Bayangin kalau mereka tahu kalau Lu Feng itu punya behemoth, udah bisa-bisa dia bakal dihianatin guys sama si Tuan Mingyu ini ya. Bayangin aja lu punya kekuatan yang dimana tuh kekuatan lu bisa pindah, bisa jadi berubah jadi monster, bisa berubah jadi manusia, gimana nggak mau tuh semua orang kan. Apalagi bisa berubah-berubah gitu. Orang jarang kan di galaksi, cuman Lu Feng doang yang baru gue tahu bisa berubah kayak gitu. Yang lainnya tuh kagak. Oke, mungkin di sini tinggal warna aja udah jadi. Jadi kalau kalian mau belajar desain ilustrasi, desain website, desain aplikasi, UX UI, bisa langsung di playlist YouTube gua. Di situ udah ada semuanya cara-caranya. Sepatu bisa jadi sumber penghasilan permanen buat kalian. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video.